Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Feby Mariska. Video ini kita akan belajar tentang part of speech, yaitu adjective. Mari belajar. Hai, balik lagi dengan saya Feby Mariska. Video ini akan membahas materi mengenai adjektif ataupun kata sifat. Pernahkah kalian mendengar apa itu adjektif? Apa itu kata sifat dalam bahasa Inggris? Pernahkah kalian mendengar, menggunakan, ataupun juga mempelajarinya? Oke, adjektif atau kata sifat itu berasal dari kata Latin adjectivus, yang berarti menambah pada, menempel pada, melempar pada. Nah, adjektif ini merupakan satu jenis kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menerangkan, menggambarkan, mendeskripsikan, ataupun menguraikan kata benda. Nah, di dalam materi atau video ini kita akan membahas dua hal, yaitu letak adjektif dalam sebuah kalimat dan juga pembentukan adjektif. First, we will talk about letak adjektif dalam kalimat. Dalam bahasa Inggris, adjektif itu terletak sebelum kata benda yang akan dijelaskan. Berbeda dengan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia yang meletakkan kata sifat setelah kata benda yang dijelaskannya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ada 3 contoh yang saya berikan. Yang pertama itu ada a smart student. A smart student, seorang siswa yang pandai. Nah, smart ini merupakan kata adjektif ataupun kata sifat. Di sini ia menjelaskan bahwa siswa itu adalah siswa yang pintar. A smart student, seorang siswa yang pandai. Yang kedua ada a beautiful girl, seorang gadis yang cantik. Beautiful ini menjelaskan kata sifat, yaitu perempuan itu cantik. Dan yang ketiga ada an interesting place, suatu tempat yang indah. Sama, kata interesting ini merupakan kata sifat yang menjelaskan ini an interesting place, tempat itu suatu tempat yang indah. Oke, we move to this. Nah, dalam sebuah kalimat, adjektif bisa saja muncul setelah kata kerja penghubung ataupun linking verb seperti become, appear, feel, seem, be, sound, look, remain, and others. Contohnya bisa seperti kalimat-kalimat berikut, yaitu this food tastes very nice. Makanan ini enak sekali. Lalu ada contoh kedua, yaitu you look so worried about this. Kamu terlihat sangat khawatir tentang ini. Contoh kalimat 3 ada your argument sounds good. Pendapatmu bagus juga. Lalu ada I am sick. Saya sakit. Dan terakhir ada he became angry after watching the video. Dia marah setelah menonton video ini. Ini merupakan contoh-contoh kalimat yang menggunakan adjektif setelah kata kerja penghubung. Seperti ada kata pada kalimat-kalimat ini seperti ada kata worry yang artinya khawatir. Ya, khawatir. Lalu ada kata sakit di sini, itu merupakan adjektif ataupun kata sifat. Ada kata angry di sebelum kata become. Ini contohnya seperti linking verb become.
Sini di contoh kedua ada look. Nih look. Nah, adjektif juga dapat diletakkan setelah kata benda untuk menerangkan ukuran suatu kata benda. Nah, bisa juga adjektif ini digunakan untuk menerangkan ukuran benda. Contohnya seperti your trip is 10 more miles away. Perjalananmu sejauh 10 mil lagi. Contoh kedua ada she cry all day long. Dia menangis seharian penuh. Yang ketiga ada the building is 100 meters high. Bangunan itu setinggi 100 meter. Nah, adjektif di dalam kalimat ini itu diletakkan setelah kata benda yang untuk menerangkan ukuran suatu kata. Berbeda dengan ini. Ini untuk kata kerjanya diletakkan kata kerjanya bisa muncul setelah linking verb. Linking verb itu bisa seperti ini. Berbeda dengan ini, adjektifnya diletakkan setelah kata benda untuk menerangkan ukuran suatu kata benda. Lalu ada adjektif terletak setelah objek yang berfungsi sebagai pelengkap objek. Nah, kalau di yang keempat ini, adjektifnya itu terletak setelah objek dan dia itu berfungsi sebagai pelengkap objek. Contohnya bisa seperti she finally got something precious in her life. Dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang berharga di hidupnya. Lalu ada contoh kedua, the teacher brings something new in the class. Guru itu membawa sesuatu yang baru di kelas. Dan contoh ketiga ada, is there something wrong with this chair? Apakah ada yang salah dengan kursi ini? Nah, ini contoh-contoh kalimat yang menggunakan adjektif yang menggunakan adjektif setelah objek yang merupakan ataupun yang berfungsi sebagai pelengkap objeknya. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai pembentukan adjektif. Adjektif ini dapat dibentuk dengan menambahkan akhiran suffix seperti berikut ini. Yang pertama itu dengan menambahkan kata full di akhir. Contohnya ada contoh kata color. Kita lanjut dengan membahas pembentukan adjektif. Nah, adjektif ini dapat dibentuk dengan menambahkan akhiran atau suffix seperti berikut ini. Yang pertama ada penambahan full di akhir kata. Contohnya ada beberapa berikut. Ada contohnya beberapa pada tabel berikut. Bisa kalian perhatikan. Kata pertama itu ada color, yang adjektifnya akan menjadi colorful. Contoh kalimatnya, I like singing these colorful flowers. Nah, di sini full-nya ditambahkan di akhiran. Menjadilah dari kata color menjadilah colorful. Lalu yang kedua ada kata meaning. Nah, di akhiran lagi sama ditambah kata full menjadilah adjektifnya yaitu meaningful. Dan penggunaannya dalam kalimat bisa seperti we have to write some meaningful sentence. Nah, contoh ketiga ada kata pain. Adjektifnya itu painful. Penggunaan painful dalam kalimatnya bisa seperti this scar is so painful. Yang keempat ada contoh piece. Original formnya dan adjektifnya itu peaceful. Contohnya yang digunakan dalam kalimat itu bisa seperti it is so peaceful living in this village. Nah, yang terakhir ada grace. Original formnya dan adjektifnya itu graceful. Dan contoh penggunaannya di dalam sentence itu bisa seperti she is as graceful as a swan.
Kedua ada able, suffix able. As you can see guys in the table, yang pertama ada contoh dari kata sweet, suitable. Nah, contoh penerapannya dalam kalimat itu bisa seperti I think this material is not suitable to teach in elementary school. Yang kedua ada original form dari comfort. Nah, adjektifnya itu comfortable. Contoh kalimatnya itu bisa digunakan seperti kalimat berikut. This sofa is very comfortable to sit on. Yang ketiga ada break. Adjektifnya itu breakable. Dan contoh penggunaannya dalam sebuah kalimat seperti be careful of those breakable glasses. Kalau ada kata change, adjektifnya itu changeable. Dan contoh penerapannya dalam sebuah kalimat itu bisa seperti it is a changeable topic, so don't worry. And the last example is accept. Adjektifnya itu acceptable. Dan contoh penerapannya dalam sentence atau kalimat itu bisa seperti your answer is not acceptable in this discussion. Jadi inilah contoh-contoh kalimat yang suffixnya ditambahkan dengan able. Nah, yang ini ada os. Yang pertama ada contoh dari kata dangerous. Dan contoh kalimatnya yaitu we cannot pass through this dangerous area. Contoh kedua itu ada fame, adjektifnya famous. Dan contoh penggunaannya dalam kalimat itu bisa seperti being a famous person has good and bad impact to our lives. Yang ketiga ada poisonous, adjektifnya. Nah, contoh penggunaan kata adjektif poisonous dalam kalimat itu bisa seperti do not touch that plant because it is poisonous. Keempat ada original form dari kata continue. Adjektifnya itu continuous. Contoh kalimatnya itu bisa seperti that kid makes continuous noises during the class. Yang terakhir ada contoh dari kata ambition. Adjektifnya itu ambitious. Contoh penerapannya dalam sebuah kalimat itu bisa seperti he is an ambitious young lawyer. Keempat ada suffix yang keempat ini ada suffix if. Contoh original formnya itu yang pertama ada kata create, yang adjektifnya itu creative. Dan contoh penerapannya dalam sebuah kalimat itu bisa seperti that creative student success to achieve the first place in a national painting competition. Yang kedua ada attract. Adjektifnya itu attractive. Dan contoh penerapannya dalam sebuah kalimat itu bisa seperti an attractive event will get more audience than the planned ones. Yang ketiga ada dari original form describe. Adjektifnya itu descriptive. Contoh penerapannya dalam sebuah kalimat itu bisa seperti this text belongs to a type of descriptive text. Lalu ada kata inform, yang adjektifnya itu informatif. Dan contohnya lagi dalam sebuah kalimat itu bisa seperti she delivers the informative news to her friends. Yang terakhir ada kata act. Adjektifnya itu active. Contoh penerapannya dalam sebuah kalimat bisa seperti this semester he tries to be more active in the class. And next is why, suffix why. Original formnya itu ada contoh dari
cheese, adjektifnya cheesy. Contoh kalimatnya itu di sini, my little brother loves cheesy burgers so much. Yang kedua ada kata greasy, adjektifnya greasy. Contoh kalimatnya, I avoid eating greasy food now. Yang ketiga ada kata hair, adjektifnya itu hairy. Kalimatnya bisa seperti the hairy dog is mine. The hairy dog is mine. Sorry. Lalu ada original form dari oil. Adjektifnya itu oily. Dan bentuknya dalam sebuah kalimat bisa seperti why does this steak become oily? Lalu ada cream. Adjektifnya itu creamy. Contoh penerapannya dalam sebuah kalimat bisa seperti she is baking creamy cake in the kitchen. Selanjutnya ada suffix less. Contoh pertama ada kata hope. Adjektifnya itu hopeless. Contoh kalimatnya itu bisa seperti now he seems to be very hopeless because he felt everything. Yang kedua ada original form dari kata care. Adjektifnya itu careless. Contoh kalimatnya she has changed from a careless person to careful one. Yang ketiga ada kata friend. Adjektifnya friendless. Contoh kalimatnya I hate being friendless like this. Lalu ada kata meaning. Adjektifnya itu meaningless. Dan contoh penerapan sentence-nya itu the sentences are meaningless for me. Ada kata flaw. Selanjutnya adjektifnya flawless. Contoh penerapannya dalam sentence itu seperti that was a flawless performance and I like it. Okay, we move to the next. Equal. Kita akan bahas dari atas. Pertama yaitu ada original form history. Adjektifnya itu historical. Dan contoh penerapannya dalam sebuah kalimat, the students went to see some historical buildings in their last excursion. Yang kedua ada kata politik. Adjektifnya political. Contoh penerapannya dalam sentence itu my father really likes following political news. Lalu ada psychology, adjektifnya ini psychological. Dan contoh kalimatnya we need to pay more attention to children's psychological matters in this learning process. And the next is terminology. Nah, adjektifnya ini terminological. Contohnya yaitu dalam kalimat it is important to find some terminological words to know its basic meaning. Ada suffix al di sini. Contohnya lagi pada tabel-tabel berikut yang sudah saya sediakan. Contohnya seperti approve. Adjektifnya ini approval. Contoh kalimatnya, he waits for the approval letter before conducting his research. Kata kedua ada medic. Adjektifnya itu medical. Dan contoh kalimatnya itu, my mother gets a medical check-up once a year. Ada kata logic. Adjektifnya ini logical. Contoh kalimatnya, this material is about using logical thinking. Lalu ada industry, adjektifnya itu industrial. Dan contoh kalimatnya, the history is about the industrial era in London. Yang terakhir ada colony, adjektifnya colonial. Contoh kalimatnya itu, during the colonial period, many people suffered from disease.
Okay, this is ish. Original from yang pertama itu ada self. Adjektifnya selfish. Contoh kalimatnya, he is a selfish person, so he has no friends. Yang kedua dari original from child. Adjektifnya childish. Sentence contohnya itu ada kalimat, do not be childish like that. People will think you are not able to control your emotion. Yang ketiga ada original from England. Adjektifnya ini English. Contoh kalimatnya, are you English person from England? Ada original from full. Adjektifnya foolish. Contoh kalimatnya itu, being foolish will make you underestimated by the others. Ada original from bread. Adjektifnya reddish. Contoh kalimatnya, your nose is reddish after eating this seafood. Ada egg. Di sini original formnya ada sin. Adjektifnya cynic. Contoh kalimatnya itu, this is the best scenic drive I ever got because I can see many trees alongside the road. Ada original from best. Adjektifnya basic. Contoh kalimatnya, you have to learn this material from the basic part. Lalu ada original from island. Adjektifnya Icelandic. He lives in a Icelandic area. Lalu yang terakhir ada original from artist. Adjektifnya ini jadi artistic. Contoh kalimatnya bisa seperti, he is the artistic director of the show. Selanjutnya, ternyata kita sudah selesai membahas materi adjektif. Dan di sini kalian bisa ingat beberapa suffix yang digunakan dalam kalimat ataupun pembentukan adjektif. Dapat dibentuk dengan menambahkan akhiran suffix. Ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ada 10 macam suffix dalam pembentukan adjektif yang seringkali kita gunakan untuk membuat kalimat. Okay, now we move to the next session is exercise. Okay guys, setelah mempelajari materi adjektif sebelumnya, di sini saya ada memberikan 8 soal. Tapi saya di sini hanya akan menjawab mungkin 1 sampai 3 untuk saya bahas, dan selanjutnya kamu bisa kerjakan sendiri. Oke, sila titik-titik di bawah ini dengan kata sifat yang tepat. Oke, kita mulai dari nomor 1. Joy is a bla 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 girl. Nah, kata sifat ataupun adjektif yang paling tepat adalah, kalian bisa pilih dari sini. Oke, langsung saya jawab. Joy is a beautiful girl. Kata sifat yang paling tepat di sini adalah beautiful. Karena Joy is a beautiful girl. Girl ini pasti menggambarkan tentang sifat cantik. Yang kedua, this question is very blah 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 to answer. Menurut kalian apa kata sifat yang paling tepat untuk kalimat ini? Ya, yang paling tepat adalah easy. Jadi kalimatnya itu, this question is very easy to answer. Ada ketiga yaitu, please write 5 blah 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 sentences about yourselves. Menurut kalian apa yang paling tepat? Kata sifat apa yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini? Ya, yang paling tepat adalah meaningful.
Please write 5 meaningful sentences about yourself. Okay, I think that's all for this material. Dan untuk soal-soal selanjutnya ini kamu bisa kerjakan sendiri. Bye-bye, sampai jumpa di video-video berikutnya.